masyarakat mengambil jalan pintas untuk ikut Squid Game. Betul. Itu kan mirip-mirip di Indonesia kan? Kalau di Indonesia judi online. Judi online. Orang-orang terjerat pinjol, terjerat judi online Dengan iming-iming dapat hadiah, cepat, ya. duit cepat, akhirnya ujung-ujung berujung pada kematian. Betul, Ketika banyak masyarakat hari ini yang menolak PPN 12%, belum lagi adanya kasus korupsi yang triliunan itu tapi dihukum hanya cuma beberapa tahun. Itu kan menimbulkan kemarahan dan keresahan di masyarakat. Tapi gini, kalau kasus atau isu-isu yang udah muncul ini bukannya Pak Prabowo ini cuman diwariskan isu dari mantan presiden kemarin nggak sih? Betul. Ternyata kita harus mempasrahkan diri kita nih Kepada untuk ikutan game ini kan gitu. Walaupun kita nggak ngerti nih gamenya kayak gimana. Ternyata wah sampai terjadi tragedi pembunuhan. Akhir tahun. Biasanya itu kan biasanya kalau nggak soal pada holiday, terus banjir antisipasi Jakarta. Bencana lah ya. Isunya kan juga katanya sih 5 tahunan nih udah kayak pilpres nih 5 tahunan katanya. Tapi nggak ada banjir, nggak ada banjir. Nah, mudah-mudahan nih kan jangan sampai. Ada bencana lah ya. Tapi itu tadi beberapa negara udah bencananya bencana bukan alam ya. Bencana politik. Tsunami politik. Tsunami politik. Tapi yang kemarin kan enggak yang jadi notice kita itu kan kayak pesawat-pesawat nih. Karena liburan kan pada hectic juga tuh. Betul. Pesawat nih kan. Pesawat. Jangan sampai niatnya mau liburan akhir tahun menjelang tahun baru pada bersedih. Seperti yang diharapin ada serial drama yang kedua ini. Yang ngikutin nggak? Ikutin. Squid Game. Squid Game 2 ini. Squid Game 2. Yang pertama sih kita udah bagus sih emang. Lah ya, kalau yang pertama. Bahkan kenapa dibuat kedua ini kan karena itu tadi antusias penontonnya juga meledak gitu. Saya rasa di Squid Game pertama maupun kedua ini jalan ceritanya hampir sama. Ketika sutradaranya ini sekaligus mengkritik kondisi realitas sosial hari ini ketika masyarakat dunia mengalami ketidakpastian. Betul, apalagi Korea Selatan kan. Korea Selatan ketika rilis Squid Game ini dalam keadaan situasi politik yang tidak stabil, genting. Apalagi kita lihat dalam serial pertama dan kedua itu sama-sama menggambarkan kondisi sosial masyarakat, potret sosial masyarakat yang benar-benar yang dilanda kegelisahan, gundah, ketidakpastian ekonomi. Mayoritas pesertanya itu dilanda oleh hutang yang menumpuk. Nah itu tadi ketidakpastian. Padahal spot jantungnya itu. Padahal Korea Selatan ini negara maju. Ya, tapi demokrasinya jadi contoh. Demokrasi menjadi contoh, tapi setelah kita telisik lebih jauh, kondisinya itu hampir mirip-mirip dengan negara kita. Oh iya. Ini adanya kesenjangan ekonomi antar kelas. Betul. Itu sangat tinggi di sana loh. Betul. Apalagi kan belajar dari Squid Game pertama itu kan ini versinya sosok siapa? Gi-hun sebagai aktor utama itu kan. Dia seorang mantan buruh pabrik, gerak lah ya. Mantan buruh pabrik perusahaan otomotif yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Terjerat hutang. Keluarganya yang berantakan lah. Tapi misalkan warga sana aja kondisinya terjerat hutang, kenapa warga Indonesia itu banyak juga yang main ke sana? Itu unik juga kan? Unik juga kondisi kita. Bahkan di beberapa literatur yang kayak di-share oleh Kang Tisna ini kan ternyata tuh ada tuh praktek teori politik negaranya. Thomas Hobbes. Itu saya baca di beberapa jurnal itu ternyata banyak yang meneliti tentang Squid Game ini dalam segi politik, segi sosial, segi ekonomi, tata negara bahwa memang dunia hari ini dilanda ketidakpastian ya. Pasca pandemi, struktur ekonomi benar-benar berantakan, banyak masyarakat yang tidak stabil lah ekonominya kan, membuat di film itu ya membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk ikut Squid Game. Betul. Itu kan mirip-mirip di Indonesia kan. Kalau di Indonesia judi online. Orang-orang terjerat pinjol, terjerat judi online dengan iming-iming dapat hadiah, duit cepat, akhirnya ujung-ujung berujung pada kematian. Ini tadi
Kalau itu tadi faktor yang tadi kita obrolin, ada faktor bencana teknis. Yes. Nah, ini bencananya kayaknya dikondisikan nih. Kondisikan struktur. Makanya di beberapa literasi yang dikaitkan dengan politik negara itu kan soal adanya abuse power. Nah, ini yang harus diantisipasi, adanya kekuasaan yang sangat absolut. Kekuasaan absolut. Mungkin nggak tuh? Mungkin terjadi. Kadang kayak yang lihat, saya kan Indikasinya gimana tuh? di awal podcast kemarin kan saya sedikit memberikan masukan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sebagai Pak Presiden Prabowo ini orang yang paling ikhlas kalau menurut Gus Dur. Oh ya, betul. Nah, saya lihat itu ada tanda-tanda keikhlasan beliau dalam memimpin negara ini. Tapi melihat kondisinya yang hari ini beliau belum bisa menjadi meliding dalam situasi hari ini. Stabilitas karena masih terjebak konflik transisi, politik elektoral, konflik dengan mantan presiden dengan partai dulu. Akhirnya Pak Prabowo belum bisa memaksimalkan perannya sebagai presiden. Iya, betul. Makanya tahun 2025 adalah jelang 100 hari beliau sebagai presiden. Makanya saya rasa kembali kepada yang saya bilang bahwa perlu adanya mengurus hal fundamental di masalah bagaimana stabilitas ekonomi ini. Jangan sampai ada menimbulkan kesenjangan antar kelas. Karena ada riak-riak di bawah kan ada kan. Ketika banyak masyarakat hari ini yang menolak PPN 12%, belum lagi adanya kasus korupsi yang triliunan itu tapi dihukum hanya cuma beberapa tahun. Itu kan menimbulkan kemarahan dan keresahan di masyarakat. Tapi gini, kalau kasus atau isu-isu yang udah muncul ini bukannya Pak Prabowo ini cuman diwariskan isu dari mantan presiden kemarin nggak sih? Itu tadi. Makanya diwariskan isu ini bagaimana beliau ini bisa mengelola warisan ini dengan baik. Iya kan? Tapi dalam hubungan keluarga tuh yang namanya warisan biasanya harusnya yang bagus-bagus kan, positif. Kan. Nah ini kayaknya terlalu beban nih kayaknya buat Pak Prabowo kayaknya ya. Kurang ngopi. Kita kan ini Indonesia kan sudah menjadi negara yang hampir mau naik kelas kan. Iya betul. Tapi kan banyak hal kecil yang menjadi batu sandungan di masalah ekonomi ini lagi kan. Banyak masyarakat kita yang masih susah makan, masih susah mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan ada juga pengamat bilang kan makan siang gratis itu kan bagian dari kompensasi, bahasanya kan seperti itu. Tapi kan itu nggak semuanya. Betul. Bahkan itu pun kalau dalam hitung-hitungan dari kos anggaran APBN juga ternyata banyak sisi anggaran yang harus dikurangi kan. Jadi ya perlu dimatangkan lagi itu program. Iya, tapi kan di media sosial kan, di TikTok anaknya dikasih makan yang gratis, bapaknya disuruh bayar. Dengan kebijakan pajak. Rantang-rantangnya sama piring-piringnya tuh ya, suruh bayar bapaknya. Iya, dia punya gimana? Makanya benar-benar bahwa sudahlah fokus terhadap hal ekonomi. Jangan sampai masyarakat Indonesia ini di tahun 2025 serasa lagi main Squid Game. Nah itu tadi makanya kembali lagi yang di awal soal Si Gi-hun tadi itu kan ada juga tuh yang diangkat soal kontrak sosialnya tuh. Ada semacam ternyata kita harus mempasrahkan diri kita nih kepada untuk ikutan game ini kan gitu. Walaupun kita nggak ngerti nih gamenya kayak gimana, ternyata wah sampai terjadi tragedi pembunuhan. Kita sebagai warga negara kan kita memasrahkan hidup kita kepada negara. Iya betul. Negara ngasih game ini kita kan kita betul-betul berjibaku dengan keadaan, dengan situasi yang betul-betul bertahan hidup benar-benar. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai Squid Game itu ya. Tapi ya angin-anginnya udah kerasa. Mulai sih. Banyak sih, terutama kayaknya yang isu-isu yang lagi anget ini kan PPN 12% ini yang paling kena nih katanya. Ini bukan cuma di Jakarta, di beberapa daerah tuh udah mulai muncul nih. Aku juga punya pengalaman nih kemarin. Di bengkel mobil barang inden kebetulan nih katanya. Disaranin gini, Pak, mendingan indennya dari sekarang, jangan tahun depan. Karena tahun depan PPN udah naik. Makanya dari sekarang aja, karena belum naik. Dagangnya masih jujur tuh. Iya. Barusan tadi pagi gua beli ketoprak nih. Pakai telur lagi PPN harganya. Ketoprak nih. Iya. Ada tukang lontong sayur langganan saya itu ada kakek-kakek yang sudah lumayan tua, sekitar 80 tahunan. Beliau itu biasa mendorong gerobaknya
jualan lontong sayur dari Pulau Gadung sampai ke sekitaran Salemba. Itu biasanya harga lontong sayur itu 13.000. 13.000. Sekarang naik jadi 15.000. Iya betul. Iya itu. Padahal mungkin jadi bang PPN belum naik saja dampaknya sudah mulai kerasa. Mereka udah khawatir. Udah mulai khawatir. Ada akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat. Panik attack. Dan emang bahayanya PPN dibuat awal tahun itu ya karena akhir tahun juga lagi melonjak, permintaan lagi melonjak sebetulnya. Ya, masa transisi lagi itu. Masa transisi. Ya kan masa transisi ini kan semuanya belum pada stabil ya. Situasi politik, ekonomi, sosial masyarakat, psikologis masyarakat kita yang masih was-was dengan keadaan-keadaan yang terus tiba-tiba ditambah was-was lagi dengan pagar PPN ini dan ditambah was-was lagi dengan ketidakpastian hukum. Tapi soal Squid Game itu supaya kita nggak sampai pasrah diri juga, berarti kan harus ada hal-hal nih, skenario-skenario yang mungkin bisa Kabinet Merah Putih ini menawarkan gitu kan. Ya tadi apakah PPN ditunda, kenaikan PPN ini ditunda, atau apa nih? Betul. Karena bentar lagi kan kuliah, masuk semester baru, bulan Ramadan, Lebaran. Jadi Pak Presiden mungkin harus menyerap aspirasinya, sering turun itu masyarakat nih. Ini 2024 tinggal sehari lagi. Besok itu kan tanggal 31 itu kita apakah benar-benar PPN itu naik apa tidak? Kalau misalnya benar-benar naik ya kita harus mengingatkan ikat pinggang kita. Bila terjadi sesuatu yang tidak hal tak terduga itu. Iya sih. Tapi juga ini bukan kita nggak harus melihat Pak Presiden sendiri kan, kabinetnya juga harus kerja dong. Betul. Berarti hitung-hitungan anggaran, kebijakannya juga yang harus benar-benar tepat sasaran. Saya itu masih ada optimisme di pribadi pemerintahan ini ya. Pak Presiden Pak Prabowo ini, beliau itu sangat merah putih loh, nama kabinetnya merah putih kan. Jadi seluruh tumpah darahnya pasti buat Indonesia. Betul, setuju. Makanya jangan sampai ternyata Pak Presiden sendiri Prabowo kecolongan nih. Kecolongan ada dengan situasi kayak gini. Kecolongan dan ada orang yang mengambil momentum. Ini dalam situasi kayak gini kan. Bahaya juga. Jangan Pak Prabowo juga lagi ikutan Squid Game. Terpantau ya kan. Waduh. Karena Pak Prabowo mantau aja dia bagian mantau. Dia tuh VIP. Itu. Soalnya di beberapa ini negara tetangga aja nih. Malaysia, Thailand, Filipina. Itu aja juga udah mulai bergejolak tuh tanda-tanda karena ekonomi ini. Ya itu kan film Squid Game hadir ini kan sebagai kritikan terhadap realitas sosial hari ini. Yang terjadi di Korea Selatan terus hampir dirasakan oleh seluruh negara, baik negara maju berkembang dan negara miskin sekalipun. Itu mengalami yang namanya ketidakpastian ekonomi itu. Ketidakpastian ekonomi. Banyak hutang rumah tangga itu di Korea Selatan sangat besar loh. Besar. Padahal dia sebagai negara maju. Dan akhirnya kan masih banyak kenapa mayoritas peserta Squid Game itu berutang. Punya utang banyak karena itu susah mendapatkan akses permodalan. Susah mendapatkan minjam uang rimbang. Akhirnya dia lari ke rentenir. Ke rentenir akhirnya kan terlilit hutang yang sangat besar kan. Berarti polanya itu kayak menggambarkan realita kehidupan. Realita sosial semua negara. Realita sosial dan itu tadi jangan sampai karena kita penikmat drama Korea, akhirnya kita terima juga nih Squid Game. Artinya kita ini kalau Gengsi. Semua orang harus nonton Squid Game itu sebagai bentuk pemantik kita untuk meningkatkan rasa empati kita dalam mawas diri dalam kondisi hari ini. Karena walaupun gimana pun kalau bahasa Soekarno itu kan kita terilhami dengan kejayaan Nusantara. Pak Prabowo sebetulnya terinspirasi di situ, ingin merangkul semua anak bangsa gitu kan. Mau Sabang, Merauke, terus negara kepulauan diperhatikan. Ya Pak Prabowo ini kan hidup di zaman lintas presiden dari zaman eranya Bung Karno sampai Pak Jokowi ini kan masih menyerap ilmu-ilmu presiden-presiden sebelumnya kan. Pasti udah paham lah masalah apa yang harus di zaman Orde Lama dia mendapatkan dia tumbuh besar ketika udah lama ya kan. Bapaknya kan kita nggak bisa menutup diri lah keluarganya nih kan. Dia di Kusumo kan pendiri juga gitu. Kemudian di Orde Baru dia masuk bagian dari keluarga besar. Kekuasaan. Nah,
reformasi dia juga terlibat di situ. Ya kan, kumpul sama Gus Dur, almarhum Bu Mega. Ya, seenggaknya dia sudah paham gitu loh. Betul. Antibodinya ada. Apa yang harus dilakukan untuk bangsa ini kan? Ditambah dengan di usianya sekarang yang udah matang lah. Udah matang. Ya, tinggal bagaimana itu tadi menghibahkan dirinya dia kepada bangsa dan negara. Saya rasa Pak Prabowo ini bisa lebih sangat tulus lah mewakafkan dirinya untuk bangsa ini. Tapi terkait kayak misalnya dia kan sempat bilang tuh Pak Hasim itu kan sudah ada donatur dari mana tuh, Mesir atau mana itu yang akan mau bangun rumah rakyat gitu, rumah rakyat. Nah, itu kan salah satu kontribusi bagaimana Pak Prabowo punya kedekatan-kedekatan. Iya, jangan internasional bagus loh. Nah itu yang jadi semangat buat kita juga sebetulnya untuk generasi muda. Bahasanya tuh macan Asia tuh harus ada gitu kan. Macan Asia nih. Balik lah ya, iya. balik lagi. Ribonnya lah. Ya. Kita tunggu berarti nanti Pak Prabowo perkembangannya. Tapi sih benar juga. Kalau kita ngomongin Pak Prabowo kan dia punya kabinet-kabinet dan lain-lain. Iya itu. Ini kayaknya mereka juga lagi merancang ya. Karena belum pernah tampil nih menteri-menterinya nih terkait kebijakan-kebijakan yang udah mau dikeluarkan. Terutama yang baru-baru masuk pemerintahan ini kan. Kita lihat nanti ke depannya nih Pak Prabowo. Mungkin 2025 ini masih ada harapan lah. Ada harapan untuk Pak Prabowo dan kita sebagai rakyat Indonesia untuk bangkit dalam badai yang sangat besar ini. Nah itu. Jangan sampai lah masyarakat lah yang jangan sampai masyarakat kita terjerembab dalam permainan ala Squid Game. Squid Game versi Thomas Hobbes. Seru juga Squid Game ini. Iya itu. Seru. Tapi kalau replikasinya dari serial itu kan itu kan realitas sosial yang terpotret dari Korea Selatan. Yang mana bagi kita, generasi kita ini kan melihat Korea Selatan ini berhasil dalam hal demokrasinya. Demokrasi dan ekonomi. Ekonomi juga, ekonomi kemandirian ekonomi juga. Nah, bisa jadi kalau ini cerdas kabinet pemerintahan yang baru itu melihat sisi bagaimana Korea Selatan tumbuh harusnya, dan momen kegaduhan di Korea Selatan harusnya Indonesia bisa mengambil peran untuk lebih merefleksikan jangan sampai terjadi di Indonesia. Indonesia kan punya pengalaman pahit lah. Peristiwa 98 menurut saya itu sebagai sejarah kelam bangsa ini ya. Jangan sampai terulang kembali lah. Karena kalau terulang kembali kan capek lagi natanya kita. Itu betul. Masyarakat jadi kesusahan lagi. Jadi kalau bahasa Kang Tisna kan kita mau kapan nih level up? Mau level up turun lagi. Turun lagi. Ini udah jadi level up. Harusnya melenting ini kan. Melenting nggak jadi. Jadi kayak kepiting dalam ember. Mau naik dicaput lagi, mau naik dicaput lagi. Mudah-mudahan kita bisa melenting bareng dan level up lah. Level up. Harus bisa lah di tahun depan ini. Tahun depan lah. Optimis lah 2025 ini. Harus optimis. Seenggaknya itu tadi terhindar dari Squid Game dan bisa level up. Walaupun kitanya optimis tapi optimis tetap bergantung sama pemerintah. Optimis lah kita kan jadi sebagai negara kan kita harus berhusnuzon kan, harus jangan suujon. Sangat suujon. Ya kritik-kritik boleh, tapi kan seenggaknya. Tapi bagus juga kritikan itu kan juga bukti kita mencintai Republik. Iya. Kita mengingatkan karena belum tentu itu idenya Pak Prabowo loh. Iya kan? Siapa tahu pembisik-pembisiknya atau orang-orang sekitarnya yang ada kepentingan misalnya. Kayak kemarin ada kasus dengan adanya program makan bergizi ditumpangi tuh catering dimintain. Nah ini kan berarti oknum nih. Oknum, udah. Makanya jangan programnya belum berjalan, calonnya udah banyak. Kan gawat. Mengatasnamakan program pemerintah ini kan bahaya juga kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu lah. Iya. Bisa lah Pak Prabowo ini. Bisa. Saya yakin. Pak Prabowo ini. Beliau tuh merah putih loh. Merah putih. Dalam sanubarinya, dalam benaknya itu ya benar-benar mencurahkan seluruh hajat hidupnya untuk masyarakat, untuk rakyat. Iya. Sepakat. Cuma dia bilang kan juga bersabarlah. Sabar. Sabarnya sampai kapan tapi nggak tahu. Ya, kita lihat kan di Januari, tanggal 20 Januari itu kan ya 100 harinya beliau lah. Ya, nanti 100 hari kita take lagi sambil melihat bagaimana apakah Squid Game itu terjadi atau ada win-win solution-nya dari Pak Prabowo.
Harus lah, semuanya lah, termasuk siapa tahu Pak Prabowo ngeliat kita juga Ya, kan, dengerin itu. kita kan. Kita ini sebagai anak bangsa yang cinta terhadap tanah air ya. Sebagai kita itu hampir tiap hari mencurahkan isi hati kita untuk masyarakat. Bayangin ya, tanggal 30 Januari saya ini masih mikirin situasi bangsa loh. Iya sih. Bagaimana di 2020 nanti bangsa kita bisa survive, bisa bertahan dalam situasi yang tidak penuh ketidakpastian ini loh. Bahkan level up itu tadi. Level up ini. Level up. Oke, sampai ketemu di 100 hari program kerja Pak Prabowo. Iya. Oke.